Ya, selamat datang. Hari ini masuk ke Quality Control R&D, Research dan Development. Jadi ada dua QC, Quality Control R&D dan Quality Control Produksi. Kalau hari ini Quality Control R&D masuk ke sistemnya untuk sampel produk sebelum diproduksi lebih banyak lagi. Nah, kebetulan ini orderan Shopee sambil dalam waktu seminggu ini melakukan improvement dan meneliti kekurangan dari inverter ini. Yang pertama dijumpai adalah relay. Relay ATS-nya untuk versi yang 6 kVA ini akan dibuat lebih besar. Ini spesifikasinya 30 ampere. Nanti akan diganti yang 40 ampere atau yang kualitas lebih bagus, karena ini kualitasnya kurang begitu bagus, jadi nanti akan diganti relay yang lebih bagus supaya tidak terjadi latching, kelet itu. Jadi relaynya udah kontak, nggak balik-balik karena kualitasnya kurang bagus, juga lebih panas relaynya. Nanti akan kita ganti untuk revisi ATS-nya dulu sebelum kita produksi. Untuk produk yang kemarin mungkin relaynya lebih bagus, jadi tidak ada masalah. Kita dapat stoknya yang kurang bagus, nanti kita ganti. Kemudian dari driver MOSFET ini menggunakan optocoupler. Nah, kualitas dari optocouplernya ini kemarin dapat stok yang kurang bagus, akan kita ganti kualitasnya yang merek Fisheye. Nah, akan kita importkan langsung dari Cina untuk optocoupler yang ini. Kalau yang di pasaran itu sulit carinya, adanya yang KW, jadi kalau lagi apes dapat KW itu MOSFET-nya bisa short pada daya yang tinggi, jadi tidak stabil itu, sinyalnya tidak presisi, kurang presisi, trafonya bisa getar juga. Kemudian ketika MOSFET saya ganti yang lebih besar menggunakan HY5608, itu membutuhkan kontrol dead timing MOSFET yang lebih renggang supaya trafonya tidak getar. Saat ini trafonya sudah senyap, tidak ada getaran sama sekali karena dead time-nya sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari karakter MOSFET-nya. Kalau pakai HY4008 itu lebih presisi, jadi tidak perlu membutuhkan dead time yang terlalu lebar agar trafo tidak bergetar, karena lebih ringan dorongan untuk pin gate pada MOSFET HY4008 itu lebih membutuhkan pulsa kecil aja. Sedangkan untuk MOSFET yang lebih besar biasanya untuk dorongan sinyalnya itu membutuhkan yang lebih besar untuk RDS on-nya, sehingga membutuhkan dead timing yang lebih lebar supaya untuk toleransi MOSFET karena efek dari dorongan itu. Kemudian dari MOSFET sinyal PWM udah revisi selesai. Apalagi untuk board inverternya tadi, oke, belum ada lagi, tidak ada lagi. Untuk current arus ini bisa disetel lagi. Misalkan mau daya lebih besar, ini diputar kanan, tapi ini udah di set untuk spesifikasinya. Tapi kalau biasanya mau oprek-oprek bisa, silahkan dibongkar, oprek sendiri, naikkan daya sendiri bisa. Dari LCD, ini masih menggunakan LCD liquid crystal, belum TFT. Kalau yang TFT agak mahal harganya, tapi bisa ini diganti untuk LCD berwarna. Jadi kabel LCD-nya ini masih belum aktif LCD, jadi kontrolernya ada di sini, sehingga kabel data untuk LCD dia lebih harus
disterilkan dari EMI menggunakan induktor seperti ini supaya tulisannya tidak ngacak nanti. Kalau yang aktif LCD ada microcontroller di belakang LCD, itu lebih mengurangi memori yang ada di IC sehingga dapat menaruh warna-warna di layar, display yang lebih banyak, user virtualnya itu. Mungkin untuk kedepannya kita akan buat ke sana. Tapi sementara kita sempurnakan dulu untuk sistem PWM, kestabilan, performa. Kalau sudah pemrogramannya itu selesai, baru kita ganti IC-nya yang lebih besar. Karena tinggal pindah pemrograman aja ke IC yang lebih, memorinya lebih besar, kita bisa pakai LCD yang besar. Kemudian dari solar charger ini ada kemiringan. Nah, kemiringannya saya buat lebih tinggi di sini supaya dorong lebih dingin. Kemudian sikring udah pas, kemarin cuma 2, sekarang udah dipasang 3 sampai 60 ampere dia nyampe. Terus jalur-jalur PCB untuk panel surya udah dipertebal. Ini kelihatan kecil, tapi kalau dilihat belakangnya dia jarak MOSFET itu tidak ada jarak, jadi sangat dekat sekali sehingga arusnya lebih kuat. Beda dengan PCB yang dilebarkan, sengaja dilebarkan untuk lebih besar, tapi di sini akan saya perkecil supaya muat di dalam box ini. Kemudian MCB depan ini karena versi portable, jadi dimaksudkan untuk tidak perlu menambah kombiner box lagi untuk MCB. Jadi MCB-nya ini nanti saya perkecil lagi, supaya kalau konslet ini ngetrip. Jadi spek ini akan saya sesuaikan pas untuk inverter ini. Jadi kalau outputnya overload konslet, dia ngetrip. Jadi bukan yang ngetrip tambahan MCB di luar, tapi di sini udah langsung ngetrip juga. Itu lebih aman. Jadi nggak perlu tambahan MCB lagi di luar. Lagi untuk MCB pusatnya. Kalau MCB distributor untuk ruang tamu, ruang dapur itu MCB-nya lebih kecil, supaya kalau ruang tamu atau ruang dapur itu konslet, MCB yang ngetrip juga di DC box tambahan, di AC box MCB tambahan. Jadi di sana ngetrip, di sini belum ngetrip. Tapi kalau di konslet kan ini juga harus ngetrip. Mengecilkan MCB, misal ini kan ada peak-nya. Misalkan 16 ampere, ini belum tentu 16 ampere itu udah trip, bisa tripnya 25, 30. Nah, nanti akan saya pasang ini misalkan C10, nah itu lebih pas, ada konslet dia bisa ngetripnya pas. Ada nilai itu nilainya, datasheetnya. Kemudian kita R&D kan quality control R&D bagian terminal baterai ini nyarinya agak susah, jadi saya gunakan baut yang lebih besar diganti. Jadi bawaan binding pos ini bautnya saya copot, ganti ini ulirnya udah lebih kuat daripada bawaan binding pos ini, jadi udah nggak masalah untuk terminal baterai, tidak perlu beli yang mahal-mahal. Terminalnya di sini udah cukup, karena ada yang binding pos satunya itu 150.000, nah itu kan terlalu mahal kosnya. Terus terminal ini saya pakai besar semua, mau spek 3 kVA, 6 kVA,
Terminalnya juga besar. Ini 60 ampere, digunakan di 12 kW. Tapi untuk spesifikasi 3 kW pun tetap saya pasang yang seperti ini supaya bautnya lebih enak. Terus untuk kipas, lalu untuk ini kipasnya kemarin keluar, sekarang masuk ke dalam biar langsung niup balik kipas. Terus untuk versi yang ini kipasnya masuk ke dalam. Kalau yang 10 kVA masuk keluar karena di sini ada kipasnya. Jadi keluar, kalau ini masuk karena di sini tidak ada fan. Nanti keluarnya di sini. Untuk boxnya juga ada kisi-kisi untuk ventilasi juga. Jadi di continue 5000 itu tidak masalah. Masih ketiup sirkulasinya di sini. Komponennya pun saya beralih ke komponen deep lagi. Kemarin sempat produksi yang canggih, SMD full assembly di Cina pasang. Dengan komponen yang deep seperti ini dirakit sendiri lebih mudah penanganannya. Kalau ada kerusakan, penggantian part, mana yang resistornya korosi, copot, itu bisa kelihatan. Untuk rangkaiannya lebih sederhana, diperbaiki mudah, bahkan diperbaiki sendiri bisa. Lebih handal untuk di kelembapan juga. Debu kelembapan itu ada testingnya untuk PCB, mana yang komponen terbaik untuk kelembapan tinggi, mana yang debu itu baik. Kerenggangan jalur ini udah masuk, kelembapan juga udah masuk. Kalau SMD dia terlalu rengket, padat. Nantinya kalau ini dipasang di luar jadi masalah juga. Karena ini model portable, untuk komponen SMD itu harus dilapisi dengan isolator yang bagus, resin PCB. SMD yang komponen kecil-kecil seperti komputer, HP itu. Dan untuk MI interferensinya juga lebih tinggi kalau komponen SMD. Karena di sini ada trafo induksi, dia lebih mudah menjalar di komponen SMD daripada di komponen deep yang renggang. Itu saya alami juga dari blank LCD, ketidakstabilan pada power daya load tinggi, induksinya gede, mempengaruhi. Sistem pemrogramannya ini sudah dibuat, kalau ada interferensi yang melebihi dari toleransi dia akan restart. Selama 15 milisecond ada induksi yang sangat mengganggu, maka microcontroller akan restart. Selama perakitan itu tidak restart, berarti dalam assembly sudah betul. Posisi kabel ke LCD, rangkaian komponen dalam itu udah betul. Kalau ada masalah interferensi, maka IC-nya ini akan restart. Saya buat restart di dalam 15 milisecond mendeteksi adanya ketidakstabilan. Namanya WDT. Dalam pemrograman namanya WDT, Watchdog Timer. Sistem pemantauan prosesor. Ketika prosesornya 16 MHz itu mengalami pincang karena interferensi dari luar, maka sistem akan merestart. Ya mungkin masih ada beberapa yang saya lupa untuk menjelaskan untuk improvementnya.
bisa menyusul next video quality control R&D selanjutnya. Terima kasih.